Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku yang soleh dan solehah? Kemarin kalian telah belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Oke, langsung saja anak-anakku. Anak-anakku yang selalu semangat, tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu bersama. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah bawang merah. Ini contoh bawang merah. Bawang merah sering kalian jumpai di dapur. Bawang merah itu banyak manfaatnya. Selain sebagai bumbu masakan, bisa juga sebagai obat. Jadi bawang merah bisa mengobati beberapa penyakit. Di antaranya penyakit demam pada anak-anak. Ketika anak-anak terkena influenza, demam bisa diobati dengan bawang merah. Caranya bagaimana anak-anak? Caranya bawang merah kita kupas, kita iris bagi menjadi 2, kemudian kita masukkan ke dalam air panas. Anak yang terkena influenza dan demam, kita dekatkan pada air yang ada bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Caranya seperti itu. Kemudian bisa juga untuk penyakit yang lain. Anak-anak, bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara, masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Anak-anak, selain bawang merah, ada tanaman lain yang bisa diolah menjadi obat, yaitu jahe. Kalian bisa lihat jahe ya, biasa melihat di pekarangan rumah atau di dapur kalian. Jahe bisa dijadikan sebagai bumbu masakan, juga sebagai obat. Di antaranya untuk mengobati masuk angin. Biasanya dibuat sebagai minuman yang dicampur dengan tumbuhan yang lain. Itu manfaat dari jahe. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kalian simak bacaan yang ada di buku kalian pada halaman 17. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Anak-anakku, kalian bisa mencontoh sikap Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni.
Mereka punya sikap peduli terhadap teman, punya sikap toleransi, suka menolong, walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka dari suku yang berbeda-beda, dari tingkat sosialnya juga berbeda-beda, tapi mereka saling menghormati. Jadi, sikap teman-teman Edo tadi mencerminkan sikap yang terkandung dalam Pancasila. Anak-anakku, kalian masih ingat nilai-nilai yang ada pada Pancasila? Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anakku, kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Kalian masih ingat bunyi kelima sila Pancasila? Harus ingat ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila itu disimbolkan pada perisai yang terdapat di dada burung Garuda. Jadi perisai yang ada di dada burung Garuda itu menggambarkan simbol-simbol dari sila ke-1 sampai ke-5. Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Yang kedua dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang terakhir padi dan kapas. Jadi sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia harus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalian tentunya tahu agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Ada 5, yaitu agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Kita sebagai orang Islam harus memberikan kebebasan penganut agama lain untuk menjalankan agamanya atau untuk beribadah. Kita tidak boleh mengganggu penganut agama lain ketika sedang beribadah. Kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Baiklah anak-anak, kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa artinya kita mematuhi semua aturan agama, meninggalkan yang dilarang oleh agama. Jadi kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia harus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Kita sebagai umat Islam harus menghormati, tidak mengganggu penganut agama lain ketika sedang beribadah. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan kita. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kita harus menanamkan sikap-sikap yang bisa mempererat kerukunan antar umat beragama. Contohnya tadi, sikap saling menghormati. Dengan kita memiliki sikap saling menghormati, maka kerukunan antar umat beragama dapat terwujud. Kemudian toleransi, kita memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah, itu juga bisa meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, persamaan derajat. Jadi anak-anak, semua manusia itu tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua derajatnya sama. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Ada yang tahu? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Di antaranya apa anak-anak? Hak untuk hidup. Itu hak asasi manusia. Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan. Contoh yang lain,
hak untuk mendapatkan kasih sayang. Tuh. Kemudian yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Tentunya kita harus hidup saling menghormati, saling tolong menolong, sehingga tercipta perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih jelas, di sini saya akan memberikan contoh gambar yang mencerminkan nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2. Gambar nomor 1 mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena gambar ke-1 ini ada seorang penganut agama Hindu hidup saling menghormati dengan penganut agama Islam. Gambar nomor 2 mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada gambar nomor 1 mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Ada seorang perempuan berjilbab beragama Islam memberikan bantuan kepada seorang laki-laki yang beragama Buddha. Kemudian gambar nomor 3. Di sini ada gambar tempat ibadah dan penganutnya. Ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada pura, dan masing-masing penganutnya. Di sini mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Merupakan bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Selanjutnya gambar nomor 4. Gambar nomor 4 adalah menjenguk teman yang sakit. Menjenguk berarti kita punya sikap solidaritas antar sesama manusia. Pada gambar nomor 4 mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya gambar nomor 5 menjelaskan tentang pelajaran kepada teman yang belum paham. Di sini satu anak sedang menjelaskan materi pelajaran kepada temannya yang belum paham. Pada gambar ini mencerminkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Demikianlah materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.